Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman sekalian. Pada sesi webinar kali ini akan dibahas mengenai mengenai fraud and corruption, di mana ini adalah webinar lanjutan dari webinar sebelumnya yang juga sempat membahas mengenai fraud dengan perkembangan yang juga ada di korupsi. Ini adalah CV singkat saya. Kemudian next. Untuk materi pembahasan kali ini, yang pertama ada pengenalan, kemudian inisiatif korupsi publik, dan juga yang selanjutnya ada tipe korupsi yang nantinya itu yang dapat diinvestigasi oleh inisiatif FBI. Kemudian yang untuk poin 456 itu sudah saya jelaskan di webinar sebelumnya, jadi nanti tidak akan membahas mengenai ketiga poin itu. Dan selanjutnya ada yang ke-7 tentang amount of fraud, kemudian ke-8 ada targeting individuals and groups, yang ke-9 mengenai elderly victims of fraud, dan yang terakhir mengenai identity of theft and identity amount of theft. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas yang pertama mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Korupsi dapat melibatkan pelaksanaan berbagai tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan seperti suap, pemerasan gratifikasi, penggelapan, dan berbagai bentuk penipuan. Korupsi secara luas itu juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, dan terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan ilegal itu untuk menentukan hasilnya. Beberapa hal seperti misalnya masalah keuangan untuk memperoleh kontrak dari suatu proyek ataupun yang lain, kemudian masalah politik, misal dia ada kepentingan lain, kemudian juga seperti masalah untuk menyuap pejabat politik, itu juga masuk ke masalah politik, atau masalah pribadi, misal mendapatkan imbalan yang sifatnya mungkin lebih ke seksual untuk memperoleh manfaat yang tidak layak. Selanjutnya akan dibahas mengenai motif. Jadi untuk melakukan tindak pidana korupsi, seseorang itu harus memiliki motivasi dan kemampuan serta memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Mereka yang memegang posisi otoritas dan kekuasaan seperti tokoh politik, aparat pelayanan publik, polisi, permasyarakatan, korporasi eksekutif, dan pejabat di organisasi keagamaan, umumnya akan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan tindakan korupsi jika dimotivasi demikian. Peluang bagi mereka yang bekerja di organisasi publik dan swasta atau perusahaan yang melakukan korupsi erat kaitannya dengan politik, ekonomi, hukum, dan sistem sosial serta budaya di dalam suatu masyarakat. Misalnya dalam masyarakat di mana ada pengendalian yang lemah dan penegakan hukum yang berkaitan dengan korupsi. Penghinaan hukum oleh mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dapat terjadi jika ada kurangnya liputan investigasi oleh media tentang kasus korupsi yang diketahui. Di dalam situasi di mana polisi dan pejabat peradilan yang tidak independen, atau misal juga auditor yang tidak independen itu, tetapi di bawahnya itu harusnya dia dilakukan kontrol oleh kepala perusahaan atau kepala otoritas terkait, dan tokoh politik serta pemimpin kejahatan atau organisir kelompok yang tidak takut terpapar kegiatan ilegal mereka. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai untuk video untuk pendidikan dasar korupsi, mungkin saya akan share nanti di akhir materi. Selanjutnya akan dibahas mengenai inisiatif korupsi publik. Menurut The FBI, laporan dari The FBI tahun 2017 bahwa program korupsi publik berfokus pada masalah nasional dan internasional yang berkaitan dengan korupsi publik. Adapun beberapa inisiatif korupsi dalam biru meliputi yang pertama, yakni menyelidiki pelanggaran hukum federal oleh pejabat publik di tingkat pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal, kemudian mengawasi penyelidikan nasional atas tuduhan penipuan yang berkaitan dengan kontrak pengadaan pemerintahan federal dan program yang didanai oleh federal. Dan yang terakhir yakni memerangi ancaman korupsi publik di sepanjang perbatasan negara dan pintu masuk untuk mengurangi kerentanan negara terhadap perdagangan narkoba dan senjata, penyelundupan spionase dan terorisme, serta menangani kejahatan lingkungan, seperti juga ada yang lain seperti kecurangan pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan pemerintahan, dan juga program yang didanai oleh pemerintah. Selanjutnya,
Ini adalah tipe-tipe untuk tipe-tipe jenis-jenis korupsi yang diselidiki oleh FBI Inisiatif. Yang pertama ada prison corruption, yakni korupsi penjara, di mana korupsi ini itu biasanya terdapat di dalam lapas. Beberapa bentuk korupsi, misal di dalam lapas, mungkin dalam skala kecil seperti petugas lapas yang menawarkan untuk memberikan rokok pada narapidana dengan imbalan uang, atau skala besar dalam kasus di mana mungkin ada berbagai tingkat administrasi yang terlibat dalam penyelundupan barang selundupan ke dalam lapas untuk dijual kepada narapidana. Kemudian yang selanjutnya ada border corruption, di mana ini bentuk korupsi yang ada pada perbatasan negara. Peluang korupsi oleh otoritas publik Amerika Serikat ada bagi mereka yang berpatroli ribuan mil di perbatasan dan garis pantai yang memisahkan antara Amerika Serikat dari negara Amerika Utara lainnya. Menurut laporan dari FBI tahun 2017, setiap hari lebih dari 1 juta orang memasuki Amerika Serikat melalui lebih dari 300 pelabuhan masuk yang resmi ke Amerika Serikat, serta melalui pelabuhan laut dan bandara internasional. Tindakan korupsi yang ada dalam perbatasan ini yang paling umum adalah melibatkan perdagangan narkoba dan juga penyelundupan orang asing. Laporan itu juga menyatakan di seluruh Amerika Serikat, FBI telah menyelidiki pejabat pemerintah dan penegak hukum yang korup yang menerima suap dan gratifikasi sebagai imbalan karena mengizinkan banyak obat-obatan atau orang asing melewati pelabuhan masuk atau pos pemeriksaan. Kemudian juga melindungi dan mengawal banyak barang selundupan, kemudian menghadap barang selundupan dan menyediakan dokumen yang dibutuhkan seperti surat imigrasi, dan juga yang lain ada misalnya membocorkan informasi penegakan hukum yang sensitif. Selanjutnya dibahas mengenai corruption related election, di mana ini yang terkait dengan pemilu. Menurut laporan yang diterbitkan dari FBI tahun 2017 bahwa inisiatif melawan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik termasuk melakukan kegiatan investigasi terhadap korupsi yang terkait dengan pendanaan kampanye politik dan pelanggaran hak sipil yang berkaitan dengan pemilu secara ilegal, seperti mengembangkan skema untuk mencegah anggota kelompok minoritas memilih atau mencegah pemilih yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak suara atau jejak pendapat. Dan selanjutnya ada corruption in corporate world atau korupsi di dunia perusahaan. Organisasi seperti Transparency International telah berperan penting dalam menginformasikan publik serta lembaga pemerintah dan peradilan tentang kejahatan dan korupsi yang dilakukan di dunia usaha. Organisasi ini menyediakan publikasi terkait dengan berbagai bentuk korupsi, antara lain seperti menghentikan korupsi, pemberantasan kemiskinan, kemudian pemberantasan korupsi di dalam pengadaan umum, alat pengukur korupsi, dan juga yang berkaitan dengan penipuan korupsi dan indeks persepsi korupsi tahunan. Kemudian selanjutnya ada globalization of corruption, di mana ini adalah bentuk korupsi pada kejahatan negara dengan korupsi, atau dengan kata lain adanya kong kali kong antara perusahaan atau korporasi, baik korporasi di dalam negeri maupun luar negeri dengan aparat negara, baik yang ada di dalam negeri, misal seperti pemerintahan pusat, ataupun yang ada di pemerintahan daerah juga, atau dengan konsulat jenderal atau duta besar negara berdaulat di luar negeri, misal untuk dibuatkan aturan mengenai free tax atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak perusahaan ini merupakan contoh kebijakan yang baik untuk melibatkan lembaga pemerintah dan perusahaan. Dan selanjutnya ada international corruption, di mana ini ada bentuk korupsi yang melibatkan antar negara. Ini juga menurut laporan dari Unit Korupsi Internasional FBI mengelola 5 program yang terkait ini. Yang pertama ini ada, yakni menurut laporannya ada melegalkan perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan asing tertentu untuk menyewa pejabat asing untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Suap bisa dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya, hal seperti saham, emas, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini ada sedikit quotes dari Ibu Sri Mulyana Indrawati bahwa berani melakukan perubahan dalam melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Artinya apa? Artinya jika kita berani untuk melakukan perbuatan yang pantang untuk mengerjakan tindakan korupsi dan berjuang serta berusaha untuk melakukan perubahan adalah sebuah nilai yang membuat kita itu lebih dihargai oleh orang lain. Selanjutnya, selanjutnya di sini dibahas mengenai jumlah penipuan. Nah, biasanya jumlah total korban penipuan itu tidak diketahui karena beberapa alasan. Di antaranya
Di sini misal di sini ada para korban itu tidak sadar ya. Para korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka itu adalah ya korban penipu. Kemudian selanjutnya ada pelaku penipuan yang mungkin berasal dari anggota keluarga, teman atau kerabat dekat. Kemudian selanjutnya para korban percaya bahwa tidak ada yang akan dilakukan untuk mengganti kerugian mereka. Kemudian yang terakhir, ini para korban itu tidak mau mengakui bahwa mereka cukup mudah untuk ditipu oleh penipu. Kemudian selanjutnya ada dibahas mengenai amount of fraud. Ya, di dalam laporannya FBI melaporkan bahwa penangkapan penipuan itu menurun 17,9% dari tahun 2010 hingga 2014. Jumlah penangkapan untuk kejahatan lain yang sering terkait dengan penipuan seperti pemalsuan, kemudian penggelapan serta pembelian dan penerimaan barang curian juga menurun antara tahun 2010 sampai 2014. Namun jika jumlah penangkapan karena penipuan pada tahun 2016 ini dibandingkan dengan penangkapan tahun 2014, ini ternyata terjadi peningkatan yang cukup besar. Nah, peningkatan ini tidak selalu berarti bahwa jumlah kejahatan ini telah meningkat. Faktor lain yakni ada mempengaruhi statistik ya. Seperti misal lembaga penegak hukum dan organisasi bisnis swasta yang mengalokasikan lebih banyak personel dan sumber daya untuk mendeteksi dan menyelidiki penipuan, kemudian lembaga penegak hukum dan perusahaan swasta yang berinvestasi dalam penggunaan peralatan dan metode teknis terbaru untuk mendeteksi penipuan. Selanjutnya yakni untuk menargetkan individu dan grup. Para penipu yang sangat berhasil dalam mencapai tujuan mereka yang umumnya berpusat kepada keuntungan yang finansial akan mengembangkan skema mereka seperti seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian atau riset tentang suatu masalah. Atau seorang eksekutif bisnis yang membawa produk baru ke pasar. Mereka membuat rencana untuk menarik keserakahan, kesombongan, masalah kesehatan, atau keinginan untuk keamanan kategori korban tertentu. Misalnya penipu menyadari bahwa orang-orang dari segala usia dan dari berbagai kelompok status sosial ekonomi yang mampu secara finansial dapat dibujuk untuk menginvestasikan uang mereka jika ada janji untuk menerima pengembalian yang besar atas investasi mereka. Dengan demikian seperti skema Ponzi, skema piramida, dan lainnya, itu diarahkan pada kategori umum orang ini. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk melanggengkan skema penipuan bervariasi dan telah berubah seiring dengan berkembangnya metode baru untuk berkomunikasi. Praktik pedagang kaki lima yang berusaha meyakinkan pelanggan bahwa perhiasan yang murah dijajakan sebenarnya adalah perhiasan yang mahal yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Kegiatan penipu yang melakukan perjalanan dari kota ke kota dengan menunggang kuda dan kemudian kereta membuat klaim tentang kekuatan ajaib dari obat yang tidak berharga yang mereka jual. Dikomunikasikan dengan baik dalam sejarah Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai korban penipuan lansia atau elderly victims fraud. Di mana menurut laporan The National Council on Aging atau Dewan Nasional Lansia tahun 2015 mencantumkan hal-hal sebagai berikut sebagai penipuan yang paling sering dilakukan terhadap lansia. Yang pertama ada penipuan perawatan kesehatan, kemudian pemalsuan obat resep, penipuan pemakaman, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai pencurian identitas dan jumlah pencurian identitas. Menurut Pusat Manajemen Identitas dan Perlindungan Informasi Amerika Serikat, dalam laporannya tahun 2017, seseorang melewati tempat ini misal ya, ini yang pertama ada dumpster diving. Ya. Dumpster diving ini skemanya tuh seseorang melewati tempat tanpa seseorang untuk mendapatkan informasi pribadi seperti tagihan kartu kredit, tagihan listrik, pembelian supermarket, dan informasi kesehatan. Kemudian yang kedua ada mail theft atau pencurian surat mail email. Tindakan seseorang yang menghapus email dari mailbox seseorang dengan harapan menemukan informasi pribadi dan sensitif, seperti tagihan kartu kredit, laporan mutasi bank, dan surat lainnya yang mungkin berisi informasi pribadi. Dan selanjutnya ada social engineering atau rekayasa sosial, tindakan seseorang yang menggunakan telepon dan komputer untuk meminta informasi pribadi dan sensitif dari seseorang yang nantinya dapat digunakan untuk mengorbankan orang tersebut. Nah, selanjutnya ada shoulder surfing, di mana ini adalah tindakan seseorang yang dapat memperoleh kata sandi seseorang dengan memposisikan dirinya cukup dekat dengan seseorang untuk mengamati kata sandi yang dimasukkan orang tersebut ke dalam komputer.
Kemudian selanjutnya ada stealing personal items atau mencuri barang pribadi. Ini tindakan seseorang yang mencuri dompet atau wallet atau misal pocketbook seseorang. Dan yang selanjutnya ada pencurian kartu kredit atau debit. Tindakan seseorang untuk menggali informasi pada strip magnetik pada kartu debit atau kredit seseorang yang dapat dideteksi melalui perangkat penyimpanan lain selain perangkat penyimpanan yang sah. Kemudian untuk pencurian identitas yang lainnya, misal di sini ada pretexting atau dalih. Tindakan seseorang yang telah menyelesaikan penelitian sebelumnya tentang informasi pribadi seseorang sebelum menghubungi orang tersebut dan berusaha membuat orang tersebut memberikan informasi rahasia yang berkaitan dengan nomor kartu kredit atau rekening bank. Dan yang kedelapan ada man in the middle attack atau tindakan seseorang yang mencegat atau menghambat komunikasi antar dua orang yang tidak lain tujuannya adalah menghambat atau mencuri informasi di antara perbincangan bisnis di antara kedua orang. Dan selanjutnya ada phishing scams atau skema phishing, di mana tindakan seseorang untuk menipu korban dengan memberikan informasi pribadi. Beberapa jenis skema phishing ini, misal di sini ada farming ya. Contohnya ini tindakan seseorang yang merusak host situs web atau sistem penamaan website dan meminta informasi dialihkan ke situs web palsu yang dibuat peretas dan search engine yang misalnya search engine yang tidak resmi. Dan selanjutnya ada phishing. Phishing ini tindakan seseorang dengan menghubungi calon korban melalui telepon. Dan yang selanjutnya ada smishing. Smishing adalah tindakan seseorang mengirim pesan yang menyamar sebagai lembaga keuangan atau entitas yang sah dan membuat beberapa jenis penawaran yang mengharuskan pemberian informasi pribadi. Dan yang terakhir ada malware based phishing. Ini adalah tindakan seseorang yang melampirkan beberapa jenis program komputer yang berbahaya yang dibuat agar terlihat berguna pada email, situs web, dan dokumen elektronik lainnya yang ada di internet. Mungkin cukup sekian, tapi masih ada satu rekaman tadi ya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Dika? Ya, ini akan saya putar sedikit mengenai pendidikan dasar anti korupsi. Ini bisa disimak. Bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong.
Kembaliannya seharusnya 40.000 mah, bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya mah, Dika minta maaf sudah nggak jujur ya mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ya mungkin cukup sekian untuk yang videonya. Saya rasa sudah cukup meng-highlight apa isinya. Ya mungkin sekarang akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Mas Dava. Tadi minta tolong sih berikan alasan mengapa lansia dianggap rentan untuk menjadi korban penipuan, Mas Dava. Ya, Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mas Agung Wijayanto. Ya, akan saya jawab ya. Bentar. Oke. Ada beberapa alasan. Menurut saya karena tipikal penipuan yang didasarkan pada pengetahuan bahwa kebanyakan orang dibujuk untuk memberikan uang atau informasi pribadi jika pendekatan yang tepat digunakan. Dalam menargetkan lansia, penipu mungkin beroperasi pada asumsi bahwa orang tua atau lansia lebih percaya dan cenderung percaya informasi yang diberikan melalui komunikasi massa atau internet sebagai informasi yang valid atau nilai-nilai pribadi dan gagasan dari orang tua atau lansia lainnya yang sedemikian rupa sehingga mereka cenderung terbujuk untuk memberikan permohonan bantuan di televisi untuk anak-anak yang kurang mampu, veteran, duafa, dan hewan yang terlantar. Kemudian lansia lebih cenderung sangat memperhatikan keamanan ekonomi dan perawatan kesehatan. Seperti itu jawabannya Mas Agung Wijayanto. Oh ya, terima kasih Mas Dava, sudah sangat menjawab sekali. Terima kasih ya Mas. Oke, baik, sama-sama. Oke, baik. Sepertinya karena keterbatasan waktu juga, ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada webinar kali ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kemudian sehingga nanti kita bisa bertemu pada webinar yang selanjutnya. Cukup sekian untuk presentasi webinar saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om.